Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Yuk kita mulai. Letak Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sikrum Mediterranean dan Sikrum Pasifik. Tumbukan lempeng tersebut kemudian akan membentuk suatu rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi pegunungan api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena yang disebut dengan gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat dari pergeseran lapisan batuan di dasar muka bumi. Gempa bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gempa tektonik, yaitu terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi dikarenakan adanya aktivitas ke gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepudan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri dari gunung berapi ini adalah adanya kawah atau rekahan. Sedangkan ciri gunung berapi aktif yaitu adalah adanya aktivitas ke gunung apian seperti semburan gas, asap, dan material lainnya dalam gunung api. Daerah ini cenderung memiliki tanah yang subur serta menyimpan banyak sekali mineral batuan dan logam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, tak jarang juga dijadikan sebagai objek wisata. Tahukah kamu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang beriklim tropis loh? Hal tersebut membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, serta mendapat matahari di sepanjang tahun. Angin muson timur bertiup pada bulan Mei hingga bulan September. Angin muson timur ini adalah angin yang bergerak dari benua Australia yang saat itu sedang mengalami musim dingin ke benua Asia yang mengalami musim panas. Angin ini bersifat kering, sehingga saat angin ini bertiup, Indonesia mengalami kemarau. Sebaliknya, angin muson barat terjadi pada Oktober sampai dengan April. Angin muson ini bersifat basah, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Saat mengalami musim penghujan, tak jarang beberapa daerah yang ada di Indonesia mengalami banjir. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam atau manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa yaitu manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta dan benda. Berikut ini adalah bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir terjadi di sejumlah lokasi di Bandung pada Kamis petang. Banjir ini terjadi akibat hujan deras selama sekitar 2 jam yang mengguyur kota Bandung. Salah satunya terjadi di kawasan Paster. Di jalan yang merupakan pintu masuk dan keluar utama kota Bandung ini, hujan lebat menyebabkan drainase meluap dan sejumlah kendaraan nyaris hanyut terbawa arus air di kawasan Sukamulya, Babakan Jeruk, Bandung. Banjir dengan ketinggian 1 meter ini mengakibatkan 3 kendaraan terjebak di ruas jalan. Banjir juga menyebabkan kemacetan total di ruas jalan Dr. Junjunan sepanjang 3 km. Hujannya gede. Hujannya gede? Iya. Mulai jam berapa, Kang? Tadi jam 5. Dari jam 5, terus? Hujannya terus, ya berhenti baru naik lagi Pak. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan ruas jalan Pagarsi terendam banjir hingga setinggi 70 cm. Tim Liputan CNN Indonesia. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Terdapat 3 jenis banjir. Yang pertama adalah banjir genangan, yang kedua adalah banjir bandang, dan yang ketiga adalah banjirop yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. Ada banyak penyebab banjir, yaitu curah hujan yang cukup tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah daripada permukaan laut, banyaknya pemukiman yang dibangun di dataran sepanjang sungai,
aliran sungai yang tidak lancar, dan yang paling sering adalah akibat dari sampah. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi resiko bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, yuk kita simak video. Tolong! 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 Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Hai sahabat tangguh, tahukah kalian gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik atau letusan gunung berapi akibat vulkanik. Sahabat tangguh, tahu kan letak wilayah geografis Indonesia diapit oleh pegunungan dan lautan. Makanya di daerah tertentu jika terjadi perubahan lempengan bawah laut, suka terjadi gempa baik skala kecil maupun besar. Makanya biar kita bisa mengantisipasi gempa, sahabat tangguh harus tahu bagaimana caranya mengantisipasi jika sewaktu-waktu gempa terjadi di lingkungan kita. Kira-kira kayak gimana ya kalau di lingkungan kita terjadi gempa? Nah, biar sahabat tangguh yang pintar dan baik hati bisa terhindar dari bencana gempa, yuk mari kita simak langkah-langkah berikut ini.
Yang pertama-tama, sahabat tangguh harus lakukan nih agar tidak terkena gempa. Kenali daerah sekitar tempat tinggal. Kalau daerah tempat tinggal rawan gempa, berarti sahabat tangguh harus selalu waspada jika suatu ketika gempa terjadi. Kira-kira apa ya yang harus diantisipasi? Pertama, saat gempa terjadi, usahakan cari tempat berlindung yang terbuka. Jika sahabat tangguh berada di luar, hindari dekat bangunan yang rapuh. Jika di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda serta lindungi kepala dengan bantal. Jika di dalam gedung, mal, atau bioskop, ikuti petunjuk dari bapak atau ibu petugas untuk mencari jalan keluar. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menggunakan lift, tetapi gunakan tangga darurat ya sahabat tangguh. Selain itu, perhatikan nomor-nomor penting jika sewaktu-waktu dibutuhkan ya sahabat tangguh. Hal ini penting karena saat bencana kita sangat membutuhkan bantuan. Nah, jika getaran sudah tidak terasa, sahabat tangguh harus periksa kondisi keluarga dan sekitarnya. Bersihkan puing-puing dengan bergotong royong. Sahabat tangguh juga harus selalu mencari informasi ya untuk mewaspadai terjadinya gempa susulan. Oke sahabat tangguh, sampai jumpa. Berikut ini adalah langkah kecil untuk mencegah dampak dari bencana. Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Dan yang keempat, tidak membangun rumah di bantaran sungai atau daerah rawan bencana. Hal tersebut dapat mengurangi kita terkena risiko bencana. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.